Kenapa masuk neraka, Fikri? Jadi Lu menyebut pendengar lu sobat neraka. iya, Lu masih 21 tahun, men. iya betul. Apa yang sudah lu temukan? Yang ini kesimpulan pribadi sih ya Bang sebenarnya. Begitu mereka tahu topik podcast lo, Hmm. lu nggak diserang orang. Sejauh ini sih belum. Serangnya dalam artian yang agak kasar ya. Tapi kalau serang argumen udah banyak. Hey, assalamualaikum, apa kabar? Ketemu lagi di Suarane Podcast. Buat yang baru pertama kali mendengarkan podcast ini, kenalan dulu. Apa kabar? Sehat? Baik? Nama gue Rane Hafid, gue tinggal di Bangkok, orang Indonesia asli. Dan Suarane Podcast ini, podcast yang gue asuh ini adalah podcast yang mencoba berbagi macam-macam hal di seputar dunia podcasting yang wah gila lagi booming-boomingnya di Indonesia coy. Nah, termasuk juga nanti diantaranya adalah menghadirkan dan memperkenalkan sosok-sosok podcaster dan podcast-podcast mereka yang secara subjektif dari gue itu keren dan menarik buat disimak. Ya, anggaplah ini sebagai rekomendasi podcast dari gue lah. Nah, di episode ini, dari judulnya aja mungkin udah agak mengundang pertanyaan ya, tapi sebelumnya gue merasa perlu untuk memberikan disclaimer dulu untuk episode ini, karena gue merasa nggak semua orang bakal sepakat dengan obrolan gue dan tamu gue kali ini. Tapi, pertama kali denger podcastnya, gue pribadi merasa pengen banget ngajak ngobrol dia untuk denger sudut pandang dia. So, ini catatan penting untuk episode ini, disclaimer. Kalau kalian termasuk tipe orang yang mungkin menganggap obrolan soal agama, soal ketuhanan, soal spiritualitas itu sebagai harga mati dan tidak bisa diperdebatkan, ya gua saran jangan lanjut, jangan. Masih banyak kok episode-episode lain dari Suarane Podcast yang bisa lu dengerin. Cari aja di suarane.org, banyak di situ. Oke, so you've been warned. Oke, lanjut. Sedikit latar belakang. Setiap orang rasanya pernah melalui proses pencarian. Gua pernah melalui itu dan mungkin masih melakukan pencarian. Lo mungkin yang mendengarkan ini juga pernah dengan cara lo sendiri gitu ya. Intinya kita semua pernah punya atau mengalami proses-proses pencarian itu dan masih melakukannya mungkin. Dan ada yang menyebutnya sebagai proses mencari jati diri, mencari Tuhan, proses pencarian spiritualitas atau apapun lah itu kalian menyebutnya. Nah, tamu gua kali ini juga melalui proses yang sama. Bahkan dia masih menjalaninya. Anaknya masih muda banget, 21 tahun coy. Tapi dia sudah punya perhatian yang sangat mendasar pada hal-hal yang bersifat religius, agama, ketuhanan, spiritualitas. Dan yang lebih menarik lagi adalah karena dia kemudian menuangkan pengalamannya, pencariannya, renungan-renungannya lewat medium podcast yang meski namanya agak-agak kontroversial atau dalam bahasa anak-anak sekarang itu agak-agak clickbait gitu ya, tapi nanti dia bakal jelasin kenapa dia kasih judul podcastnya dengan judul ini. Tamu gua kali ini namanya Muflih Dwi Fikri atau Fikri. Dia punya podcast yang ini gua kutip langsung dari penjelasan di Spotify-nya ya, yang merupakan media pencarian Tuhan seorang anak muda, mendiskusikan seputar falsafah ketuhanan, fenomena sosial, norma agama, dogma agama, hingga perjalanan spiritual. Sampai di sini kalau udah ada yang mikir, bukan buat gua kali ya. Udah silakan. Move on. Coba rekomendasi gua podcast sebelum ini juga mungkin menarik buat lo. Tapi kalau lo tertarik, kita lanjut. Jadi, buat gue pribadi, podcast ini langsung menarik perhatian karena dari awal dia sudah membuat semacam pengakuan gitu akan keyakinannya yang berbeda dari yang lain serta bagaimana dia lewat podcastnya itu tengah melakukan sebuah pencarian. Itu dari awal udah dia akui itu di situ. Bahkan dia sendiri mengakui bahwa mungkin lewat podcastnya ini dia akan menemukan apa yang dia cari. Lantas kalau sudah ketemu, terus gimana? Kita ikutin aja deh. Nama podcastnya Masuk Neraka. Yoi, Masuk Neraka. Mungkin kedengarannya agak clickbait atau malah dia sendiri mengaku ini sebenarnya bagian dari brandingnya. Tapi justru di awal-awal obrolan dengan gua lah, pertanyaan itu gua tanya, kenapa masuk neraka? Kita dengerin ya, kita dengerin. Fikri,
Kenapa masuk neraka, Fikri? Jadi, ini gue jelasin dulu ya Bang, yang belum tahu ya Bang. Jadi kan gue ada podcast tuh, Masuk Neraka. So basically kan itu bahas tentang filsafat ketuhanan, tentang, kadang gue ngulik juga perjalanan spiritual orang-orang, Hmm. kadang gue juga bahas stigma sosial yang menurut gue salah karena norma yang dibangun agama itu. Simply gue tuh cuman ini aja sih, pengen mengungkapkan, pendapat gue, kebebasan berekspresi gitulah. Hmm. Apalagi kan masa-masa corona gini, itu tuh sebenarnya kayak gue gabut. Jadi podcast gue sebenarnya kan masih baru kan. Gue gabut, terus habis itu gue ngerjain skripsi, gue stuck karena gue di rumah terus. Mm-mm. Biasanya kan gue cari inspirasi kalau yang nggak ke perpustakaan, ke coffee shop, terus diskusi sama teman-teman. Nah Hmm. ini tuh nggak ada itu tuh gue ngerasa stuck gitu kan. Terus ya udah deh gue bikin podcast ini. Nah dan ternyata asik bagi gue gitu. Hmm. Jadinya gue lanjutin. Intinya ya gue mengungkapkan ekspresi diri gue aja. Oke. Sebelum lanjut, mungkin kita coba gali lebih dulu siapa sih si Fikri ini. Mungkin ini bisa membantu karena orang yang ada di balik sebuah podcast itu biasanya akan tergambar dari keseharian dia, siapa Oke. dia gitu ya. Nah, kalau boleh tahu umur berapa Fikri sekarang? Gue 21 Bang. 21, lu masih muda banget, Mudah gila. banget. Gua zaman lu umur 21, gua masih sibuk pacaran, nggak mikirin hal-hal spiritualitas gitu. Gue juga masih pacaran Bang. Kuliah backgroundnya apa? Gue jurusan hubungan internasional. Oke. Itu kurang lebih latar belakangnya nanti bisa kita gali dikit-dikit lah. Kita kepoin dikit-dikit nanti. Tapi kemudian seperti Fikri cerita tadi, dia itu kawan-kawan punya podcast yang suatu hari ketika gue lagi browsing, jadi gue punya kebiasaan browsing di Spotify buat nyari podcast-podcast baru, dan gue nyangkut di podcast dia ini. Udah warnanya latarnya hijau, artworknya, terus ada gambar api, judulnya podcast Masuk Neraka. Jadi gue balik lagi pertanyaan di awal tadi, kenapa lu kasih judul podcast Masuk Neraka? Kenapa bukan Masuk Surga? Kan lu berusaha mencari spiritualitas gitu kan ya. Hasilnya kan harusnya sesuatu yang baik. Jadi sebenarnya itu lebih ke branding aja sih Bang. Jadi kan ya gue kan bahas sesuatu yang sensitif lah. Ya gue bisa bilang sensitif apalagi buat orang Indonesia. Dan gue dalam tanda kutip gue mengkritisi kan nilai-nilai keagamaan, nilai-nilai ketuhanan. Yang bagi gue itu tuh ya udah pasti gue masuk neraka gitu. Ya pun sebenarnya gue nggak percaya ada neraka kan. Nah jadi kayak gue ya udah gue pasti masuk neraka, ya udah deh sekalian tulisin masuk neraka. Nah dari situ juga sebenarnya podcast-podcast kayak gue tuh udah banyak Bang. Cuman yang gue lihat adalah mereka tuh branding-nya kurang. Menurut gue nih yang pertama dulu kayak mereka kayak masih kayak podcast biasa, jadinya nggak nge-attract orang gitu. Jadinya gue ini sebenarnya taktik buat nge-attract orang juga sih, self branding gitu. Jadinya gue kasih masuk neraka, ada logo apinya, logonya artwork-nya juga gue bikin simpel gitu biar nggak kebanyakan apa ya istilahnya kebanyakan motif, kebanyakan ini gitu. Apa yang kemudian mendorong lu untuk lebih ngomongin soal spiritualitas? Gue boleh ngomong nggak sih Bang, gue sekarang ini agama gue apa? Boleh banget. Gue sih udah tahu, tapi harus lu yang ngomong. Ya oke. Basically gue di KTP kan Islam. Cuman secara kepercayaan yang gue anut gue seorang agnostik. Jadi kalau yang belum tahu agnostik itu basically gue percaya Tuhan tapi nggak percaya dengan konsep agama. Oke, lu percaya Tuhan, tapi lu tidak percaya pada institusi agama. Iya, betul. Oke, That's the thing. lanjut. Di lingkungan gue, karena gue hidup di yang gue bilang tadi, gue jurusan hubungan internasional. Gue juga beberapa kali conference ke luar negeri. Teman-teman gue banyak yang orang luar. Gue tuh kayak sering sharing masalah ini religiusitas kan. Nah, kebanyakan orang-orang Europe ya, orang Amerika, mereka tuh feel free banget buat ngomongin ini di depan publik gitu. Oke. Nah, di Indonesia, gue lihat teman-teman gue belum. Jadinya teman-teman gue tuh banyak yang kayak gue gitu, yang basically mereka mengkritisi gitu agama, bukan menista ya, mengkritisi. Jadinya apa yang mereka percaya tuh udah mulai beda kayak gue gitu. Nah, tapi mereka nggak berani sharing karena ketika mereka melakukan itu tuh dianggap menista gitu. Terus pada suatu ketika gue dengerin podcastnya Panji Pragiwaksono. Oke. Nah, gue lupa yang episode apa, tapi intinya dia bilang gini, perubahan sosial itu ya dikit demi sedikit. Kayak dia bilang 10 tahun yang lalu
siapa yang berani ngomongin tentang mental illness gitu, ngomongin tentang depresi, pasti dianggap orang gila. Siapa yang berani ngomongin tentang LGBT, pasti dianggap, ya menolak norma-norma, dianggap nggak normal kayak gitu kan. Tapi mulai sekarang mulai berani. Nah, gue mulai kepikiran, nah kenapa gue nggak memulai ini gitu. Karena gue ngerasa gue ini nggak berdampak gitu kepada sosial gue. Makanya gue bikin ini gitu. Nah, kayak yang gue bilang tadi, podcast-podcast kayak gini udah banyak. Tapi mereka kebanyakan anonim. Kayak di Twitter, di Facebook, mereka anonim. Nggak ada yang berani ungkap identitas. Yang akhirnya bikin orang-orang juga belum terlalu berani untuk speak up. Udah, terus gue bikin podcast. Di situ gue masukin Instagram gue apa, email gue apa. Jadi orang bisa akses siapa gue gitu. Gue mulai berani speak up gitu. Apa yang bikin lu berani speak up? Karena gue ngerasa ya ini udah saatnya kita speak up kayak gini sih Bang. Lebih sesimpel itu aja gue. Makanya gue bikinnya di podcast Bang. Gue awalnya mau di YouTube. Tapi gue mikir kalau di YouTube konsumennya masih terlalu luas. Nah, sedangkan gue kalau ngeliatnya podcast masih segmented. Udah rame tapi masih segmented banget. Atau bukan karena takut ketahuan muka lo gitu? Ya itu juga mungkin. Thank you, jujur. Lebih ke ini sih, lebih ke YouTube itu kan luas, semuanya bisa ngakses. Sedangkan podcast semuanya bisa akses. Cuman maksudnya yang beneran dengerin podcast itu masih segmented banget. Jadinya gue mikirnya gini, kayak untuk melakukan ini tuh kayak harus gradual gitu loh Bang, harus tahap bertahap. Jadinya gue mikirnya kayak kalau gue mau mulai speak up ini, gue harus mulai ke orang-orang yang udah melek dulu gitu loh. Dalam tanda kutip open minded lah. Terus mungkin ke depannya ya gue tetap bakal bikin YouTube atau gue bikin akun Instagram khusus kayak gitu. Fikri, ini gue terus terang tertarik karena ya pertama dari nama podcast lo. Terus terang gue udah nyedot perhatian banget gitu ya. Berarti brandingnya berhasil ya Bang? Branding lo berhasil. Yang bikin gue antara pengen ngakak tapi juga miris tapi juga bingung adalah ketika gue dengerin podcast lo dan lu menyebut pendengar lu sobat neraka. Itu lain cerita lah ya. Itu juga pasti bagian dari branding. Iya, nah, betul. Sedikit cerita dari penafsiran gue. Lu silakan koreksi nanti kalau salah. Tapi ini kita rekam tanggal 8 Mei 2020. Nah, podcast pertama lo di podcast Masuk Neraka itu tanggal 23 April 2020. Lu mulai dengan pengakuan pribadi lu bahwa lu seorang agnostik. Ya kan? Kemudian di situ juga topik-topiknya ada yang misalnya apakah Tuhan seorang psikopat, terus kemudian agnostik dan kehidupannya di Indonesia. Baru kemudian di episode keempat lu udah mulai masuk ke bahasan lain, misalnya agama, sains dan Pancasila. Terus ini episode favorit gua terus terang, episode kelima, yaitu judulnya Islam, Taoisme, Kristen, Islam lagi. Ini ngundang temen lo ya. Iya. Apa sih yang lu cari, Fikri? Simply pertama speak up. Kedua, sebenarnya gue juga dalam masa pencarian Tuhan Bang sebenarnya. Oh, jadi lu mengakui itu ya? Jadi katakan lagi nih, kalau gue mau mikir jahat, mikir negatif, gue mungkin akan beranggapan bahwa ini orang menyebarkan ajaran agnostik gitu. Tapi ternyata lu sendiri mengakui, dan itu gue dengar juga di episode pertama lu, bahwa ini adalah bagian dari proses pencarian lu ya. Lanjut. Ya, jadinya itu proses dari pencarian Tuhan gue. Jadi misalnya nih, kita tapping tanggal 5 ya, tanggal 8. Tanggal 8, bisa jadi pas ini abang upload, gue bukan agnostik lagi, gue Islam atau gue masuk Protestan gitu. Mungkin gitu. Nah, terus teman-teman yang itu tuh sebenarnya adalah teman-teman yang akhirnya mau sharing. Jadinya impact gue udah mulai ngerasa impact gue ada walaupun dikit. Jadinya ketika gue upload episode pertama, gue ngakuin, gue ungkap identitas gue yang sebenarnya dan lain sebagainya. Teman-teman gue banyak yang nge-DM. Wah, gue setuju nih Fik sama kamu gini-gini. Akhirnya. Tapi teman-teman lu udah tahu bahwa lu agnostik? Sebenarnya yang tahu itu cuman kayak yang teman-teman deket doang Bang. Nah, pas di sini tuh baru gue yang mengungkapkan secara publik banget. Nyokap bokap lu akhirnya tahu nggak? Karena di episode pertama lu bilang kan bahwa orang tua lu sendiri nggak tahu. Nah, nyokap bokap gue belum tahu semua. Karena yang gue bilang tadi, Spotify masih segmented. Jadinya gue share di Instagram, nyokap gue mau buka, ternyata dia nggak punya Spotify. Oke. Jadinya masih aman lah. Jadi dalam artian lu ada ketakutan juga ya mereka tahu ya?
Sebenarnya lebih gue nggak mau ngecewain mereka aja sih Bang. I see. Tapi mungkin gue bakal ngomong suatu saat, tapi nggak sekarang. Got it. Oke, lanjut. Nah, jadinya mereka mulai terus gue undang, mau nggak speak up. Ada yang mau nama aslinya diungkap, ada yang enggak gitu. Terus ada juga yang misalnya nggak setuju sama gue nggak setuju nih Vic. Nah, itu gue undang juga buat ngasih perspektif mereka. Jadinya gue bisa bilang di sini ini tuh bukan gue dakwah agnostik enggak, tapi menurut gue ini podcast pencarian Tuhan. Jadinya gue undang semua dari berbagai sudut pandang. Yang teman gue yang literally udah ateis, yang percaya banget sama sains, ada yang masih setengah-setengah agnostiknya, ada yang udah percaya banget sama Kristen mereka, ada yang udah percaya sama Islam, dan gue ajak mereka diskusi gitu. Jadinya pendengar tuh basically bisa lebih luas ininya, referensinya gitu. Enggak cuman soal agnostik gitu, tapi ya ini mencari Tuhan. Makanya kan yang episode yang Islam, Taoisme, Kristen, Islam lagi, supaya orang tahu, oh ada loh orang yang udah melalui perjalanan itu, gimana ceritanya, apa pendapatnya dia, relate nggak sama gua, kayak gitu loh. Dan mungkin yang awalnya agnostik dengan itu bisa, oh benar juga ya, kayaknya Islam gini deh. Nah gitu, jadinya ini menurut gue podcast pencarian Tuhan, bukan podcast gue dakwah agnostik. Oke. Gue akan coba gali lebih jauh nanti soal episode-episode lo, cerita-cerita lo ya. Tapi sebelumnya gue pengen tahu dulu Fikri. Gimana? Ini pertanyaan yang gue rasa bakal ditanyain banyak orang begitu mereka tahu topik podcast lo. Lu nggak diserang orang? Sejauh ini sih belum. Serangnya dalam artian yang agak kasar ya. Tapi kalau serang argumen udah banyak. Oke. Yang agak kasar dulu, argumen ntar kita bahas lagi nih. Ini panjang kalau yang argumen nih. Kalau yang kasar dulu, ada nggak sih yang paling nggak ngatain? Lu apa-apaan sih lu nyebarin ajaran sesat atau gimana gitu? Sampai saat ini sih belum sih Bang. Paling ya kayak gue bilang tadi, lembar-lembaran argumen. Karena mungkin kayak yang gue bilang ya, podcast gue belum terlalu besar. Belum kayak podcastnya Abang lah, udah yang dengerin udah banyak kan. belum banyak yang dengar, jadinya mungkin secara publik atau secara di depan gue belum ada sih yang bilang gitu kayak gue, karena mungkin masih teman-teman gue ya. Padahal gue juga udah open IG gue, open email gue, open voice message juga, tapi sampai sekarang sih belum ada yang kayak gitu. Tapi ada yang udah berusaha untuk menjangkau lo atau menghubungi lo gara-gara podcast lo? Ini abang kan ini. Wah, gue orang pertama ya. Kalau yang orang selain yang gue kenal ya Bang. Iya, abang kan ini orang pertama. Pecah telur berarti. Pecah telur. Terus dari segi pendengar lu sendiri bagaimana saat ini? Oh, udah lumayan sih. Maksudnya kalau gue bandingin sama teman-teman gue yang podcast pemula kayak gue ya, pendengar gue termasuk banyak. Jadinya per episode gue ada yang 100, yang episode pertama itu yang paling banyak. Gue masih di 180 atau 109, hampir 200. Oke, gue mau lanjut lagi ngobrol sama Fikri, tapi kita break dulu sebentar. Oke. Oke, kawan-kawan, kita kembali di Suarane Podcast, episode yang memperkenalkan podcaster keren. Dan keren ini sangat subjektif karena ini sangat berdasarkan pilihan gue. Walaupun kalau lo yang dengerin punya pilihan lain dan ingin rekomendasi, dengan senang hati. Tetapi pada akhirnya tetap gue yang subjektif, gue yang memilih. Dan subjektivitas gue kali ini memilih sebuah podcast yang namanya Masuk Neraka, cuy. Dan ini adalah podcast yang bicara soal agama dan spiritualitas, di-host oleh Fikri di Solo. Dia ini umurnya 21 tahun. Gila, gue 21 tahun itu, Fik, gue masih pacaran, masih nongkrong gitu. Gue belum sempat kepikiran masalah spiritualitas. Terus juga, sebelum lanjut ngobrol sama Fikri, yang gue pengen share ke teman-teman ketika gue sharing banyak podcast adalah bahwa podcast ini sebenarnya adalah sarana untuk menyalurkan pandangan lo, menyalurkan opini lo. Dan ketika pandangan dan opini itu tidak sejalan dengan lo, ya lo udah pada dewasa dong, harus tahu bersikap seperti apa, harus bisa memilah dan memilih. Kenapa gue harus ngomong kayak gini? Karena podcastnya Fikri ini buat gue lumayan kontroversial untuk Indonesia yang masih cukup konservatif pola pikirnya.
Menurut lu gitu nggak sih, Fikri? Banget sih Bang. Banget ya. Banget. Dan kemudian lu cerita tadi yang diharapkan adalah terjadi perdebatan sehat gitu. Ya. Terjadi argumentasi. Dan yang menarik dari cerita lu tadi bahwa lu sendiri bilang, jangan-jangan gue habis rekaman ini Bang, besok gue udah masuk Islam, atau gue udah masuk Kristen, atau gue udah masuk Buddha gitu loh misalnya. Jadi kelihatan sekali bahwa ini sebuah gambaran proses perjalanan seorang anak muda untuk mencari spiritualitas, mencari Tuhan mungkin begitu ya. Ya. Nah, dalam proses-proses argumentasi, lu bilang tadi banyak teman-teman lu yang kemudian mengajak berdebat, ngajak berargumentasi. Ya. Apa yang biasanya mereka perdebatkan? Apakah yang pertama adalah mengatakan bahwa lu ngapain sih jadi agnostik gitu? Nanggung amat gitu. Gue bukan temen lo. Gue main mengasumsikan aja nih. Sebelum ke situ sebenarnya teman-teman gue cenderung nggak kaget sih Bang. Soalnya gue biarpun gue nggak mendeklarasikan diri, tapi kebiasaan gue tuh kayak misalnya kalau diajak sholat, oh iya duluan aja silahkan. Gue kayak gitu-gitulah. Kebiasaan gue udah kayak gitu. Argumen-argumennya banyak sih. Ada yang misalnya bilang itu argumen lo tentang A itu tuh palsu karena menurut hadis ini gini dikasih kajiannya lah gue. Terus ada yang bilang coba deh buat argumen itu lo dengerin ini. Aduh gue dikasih ininya Kristen, lupa gue, pendeta Kristen gitu. Di YouTube-nya gitu dikasih link gitu. Kayak gitu-gitu. Terus habis itu ada yang bilang, menarik nih gitu kan. Tapi nggak menjelaskan argumennya secara rinci kayak menarik nih, tapi kayaknya gue kurang setuju deh. Nah, gitu-gitu biasanya nih, terus gue ngajak podcast. Nih gue nyimpen masih banyak episode sebenarnya. Oke. Fikri, satu hal yang juga menarik perhatian gue adalah begini. Ini lagi-lagi subjektivitas gue ya. Teman-teman yang dengerin podcast gue juga boleh mendebat gue, silahkan. Salah satu hal yang kemudian menarik gue untuk oke lah, gue mau ngajak Fikri ngomong gitu ya soal podcastnya dan juga soal pola pandangnya, walaupun sekilas karena ini fokusnya lebih kepada podcastnya, adalah karena gue menangkap ada semacam apa ya istilahnya, sincerity gitu. Sincerity dalam artian bahwa gue kenal banyak orang yang agnostik. Gue kenal banyak orang yang Islam garis keras. Gue kenal banyak orang yang Kristen garis keras gitu. Dan mereka selalu suka berdebat. Mereka suka ngajak orang untuk berdebat tentang keyakinan mereka masing-masing gitu loh. Dan itu buat gue secara pribadi gue gak nyaman. Karena lu sudah dilatar belakangi oleh keinginan untuk berdebat. Gitu. Tetapi gue menangkap yang berbeda dari lo, bahwa lo sedang berusaha mencari pemahaman baru. Apalagi lo masih 21 tahun, men. Iya. Apa yang sudah lo temukan? Yang ini kesimpulan pribadi sih ya Bang sebenarnya. Pertama, pengalaman spiritual orang tuh bisa beda. Contohnya, ada teman gue ketika dia jatuh, dia merasa Tuhan itu malah ada buat dia, buat bantu dia bangun. Tapi itu malah pengalaman spiritual gue yang sebaliknya. Ketika gue jatuh, gue justru merasa Tuhan ini semakin gak ada buat gue. Ketika gue makin dekat sama Tuhan, kok gue rasanya malah makin jatuh. Itu pengalaman spiritual gue sebenarnya. Itu lu pribadi ya? Iya, ini gue pribadi. Terus? Tapi teman gue juga ada, semakin dia dekat sama Tuhan, dia merasa bahwa karirnya, terus pendidikannya makin naik. Jadinya ada pengalaman spiritual orang itu emang pribadi gitu masing-masing. Terus yang gue dapat lagi adalah sebenarnya mungkin kalau Bang Gani lebih suka ini ya episode yang value ya. Tapi kalau gue tuh paling sejauh ini yang paling gue suka itu episodenya sama Marmia. Marmia itu yang agama, sains, dan Pancasila. Ya. Pancasila cuy. Gue malah lebih dapat insight gimana sains itu memandang agama gitu. Yang menurut gue make sense banget apa yang dia bilang. Jadi salah satunya intinya adalah agama itu adalah cara kontrol gimana ya, orang itu menebarkan fear gitu, rasa takut. Nah medianya ini agama gitu. Dan itu tuh make sense banget menurut gue. Terus banyak sih misalnya soal kehidupan sosial, ternyata dengan circle yang berbeda kita mengalami perlakuan yang berbeda juga gitu. Oke. Jadi ada misal di next episode yang gue belum upload, teman gue itu keluarganya cukup terbuka gitu. Jadinya basically dia mau melanggar norma agama dalam tanda kutip, misalnya nikah beda agama kayak gitu tuh dia merasa bebas gitu, nggak merasa ada kekangan. Tapi gue sendiri kayak merasa
gue tuh masih lingkupnya terbatas pergerakan gue soal agama karena keluarga gue termasuk keluarga yang cukup konservatif. I see. Nyokap bokap gue masih cukup konservatif, jadinya gue sebenarnya masih banyak berakting gitu kalau di rumah. Buka-buka sholat, buka puasa gitu-gitulah. Oke. Ya. Oke, Fikri, pertanyaan gue selanjutnya ini terus terang ini salah satu episode podcast gue yang gue lancar banget nyari pertanyaan karena gue merasa bahwa banyak yang bisa digali ya. Banyak yang bisa digali dan lu tuh sedang mencari sesuatu. Nggak tahu, gue merasa bahwa lu sedang mencari sesuatu. Tapi gue mau mundur dikit. Lu tadi mengaku seorang agnostik. Agnostik itu dalam penafsiran lu adalah orang yang tidak percaya agama sebagai sebuah institusi, ya kan? Tetapi lu percaya Tuhan. Oke, iya. Tapi sebelumnya lu bilang juga bahwa dalam pengalaman lu justru lu ketika lu butuh Tuhan, Tuhan justru nggak ada gitu loh. Oh iya. Gimana sih Fikri? How's the logic? Jadinya sebenarnya di episode pertama itu kan gue jabarin kan Bang. Perjalanan gue agnostik, apa alasan utamanya, argumen utamanya. Jadi intinya begini, gue tuh udah mulai mempertanyakan dogma agama itu sejak gue kelas 5 SD. 5 SD? Iya, 5 SD. Lu ngapain aja sih 5 SD? sorry. Gue 5 SD. lanjut. Ini menarik nih. Intinya di situ ada cerita sahabat, terus gue mulai berkesimpulan bahwa Tuhan itu psikopat. Ntar lebih detailnya biar nggak salah paham, dengerin aja podcast gue gitu biar nggak salah paham ya. Jadi lu yang lagi dengerin podcast ini, Fikri ada satu episode yang dia bilang Tuhan tuh psikopat. Sebelum lo pengen ngamuk dengernya, lu dengerin podcastnya dulu biar adil gitu ya. Nanti kalau lu udah nggak setuju, baru lu kontak Fikri untuk berdebat gitu. Nah, ya jadinya kalau kalian protes jangan kebanggaan ya, kasihan ya ke gua aja. Nggak masalah. Lanjut. Ya itu pertama banget gua mempertanyakan dogma agama. Terus gua melalui perjalanan spiritual, jadinya gue tuh mulai kebiasaan gue kalau mulai deket itu kalau gue kayak kelas 6 SD terus SMP mau naik ke SMA gitu loh Bang. Nah intinya gue SD ke SMP itu tuh gue nggak taat. Gue waktu itu mabok game online, tapi gue bisa masuk SMP yang bagus. Nah SMP ke SMA gue itu taat. Gue yang puasa Senin Kamis dan lain sebagainya. Tapi gue malah nggak bisa masuk SMA yang bagus. Ya bagus sih, tapi maksudnya nggak yang bagus banget, nggak yang negeri. SMA ke kuliah, gua lebih taat lagi, tahajud apa segala macam, tapi gua nggak masuk universitas yang gua inginin. Universitas gue sekarang bagus, cuman menurut gua, ya gue bukan mau sombong ya, tapi untuk standar gua kurang gitu. Gue nggak bermaksud sombong ya Bang, karena gue try out Bang. Gue tuh juara 1 kota, terus habis itu di provinsi itu gue kayak peringkat 5 gitu, terus habis itu ya gue terlihat sering peringkat atas lah. Maksudnya ya gue nggak bermaksud sombong ya Bang, cuman ya begitulah. Maksudnya secara standar gue nggak puas gitu. Nah di situ gue ngerasa kayak ini ketika gue makin dekat sama Tuhan, yang gue merasa ya mungkin ada kesombongan juga di diri gue ngakuin. Nah gue pas gue dekat sama Tuhan, ini kok Tuhan pergi gitu sama gue. Pas gue nggak deket, dia gue nggak deket kok gue malah kayak makin lancar gitu, karena gue ngerasa gue lebih bisa fokus gitu sama apa yang gue kerjain. Dan nyatanya bener pas gue di Univ, gue mulai jauh sama Tuhan. Karir pendidikan gue istilah karir gue di universitas gue naik, maksudnya gue dapat gelar mahasiswa berprestasi dan lain sebagainya. Nah di situ gue kan mulai mempertanyakan nih Tuhan, gue tuh mempertanyakan, ini sebenarnya Tuhan ini ada bener apa enggak sih, atau gue ini gue tuh kalau bisa sukses tuh emang hasil karya gue sendiri gitu dalam tanda kutip. Nah di situ gue baru mulai mempelajari, ya gue baca banyak buku, Richard Dawson, Stephen Hawking dan lain-lain. Terus habis itu gue banyak kesimpulan yang sebenarnya udah gue pikirin dari dulu, misalnya Tuhan psikopat, Tuhan itu narsis. Terus habis itu agama dan patriarkisme, di mana agama itu sangat patriarki. Terus misalnya agama mencegah akulturasi budaya, banyak sekali, banyak banget kan. Nah tapi di situ gue tuh ada kesimpulan sendiri. Di situ gue menyimpulkan adalah yang salah adalah dogma agamanya, bukan Tuhannya menurut gue. Jadi Tuhan sebagai sebuah entitas itu sendiri lu percaya ada ya? Ya. Nah, jadi sampai di poin gue, biarpun ahli-ahli ini menyalahkan Tuhan itu nggak ada dan sebagainya, tapi menurut gue yang salah itu adalah agamanya, bukan Tuhannya. Terus yang kedua adalah gue masih melihat kejadian-kejadian supranatural
yang gue belum bisa jelasin dengan logika yang bahkan gue udah cari-cari sainsnya belum ketemu. Misalnya, gue ada orang tuanya teman gue, itu tiba-tiba ada paku, ada peniti di lambungnya. Kan nggak logis gitu. Gimana sains bisa menjelaskan itu gitu? Kan nggak mungkin dia makan paku kecuali limbat, ya kan? Nah, jadinya gue masih yang percaya bahwa sesuatu zat yang besar yang mengendalikan itu tuh masih ada, cuman bukan yang dibilang sama agama-agama ini. Terus poin gue ketiga kenapa gue masih percaya Tuhan dan gue percaya Tuhan dan gue nggak percaya agama adalah bagi gue nih, abang tahu Korea Utara kan? Tahu. Nah, gue kan cukup mempelajari itu kan. Nah, di Korea Utara itu mereka tuh berpikir bahwa Kim Jong Un itu adalah Tuhannya, pemimpin mereka itu Tuhannya. Nah, ternyata mereka tuh didogma dengan cerita-cerita yang banyak bohongnya. Nah, poin gue adalah pemimpin itu emang ada, tapi yang salah adalah ceritanya di balik itu. Jadinya misalnya Kim Il Sung itu diceritain dia bisa melawan 1 batalion seorang diri. Atau misalnya dia bisa keliling 7 negara dalam 1 hari, something like that lah. Jadinya cerita-cerita nggak logis. Tapi Kim Il Sung-nya ada. Paham nggak bang maksudnya bang? Jadi Tuhannya ada, tapi cerita-cerita yang diceritakan oleh orang-orang itu salah. Nah itu tuh yang masih gue pikirin gitu. Jadinya gue di poin adalah gue mengimajinasi. Nah gue ada dosen juga dari luar, dia bilang gini, God is about your imagination. Jadinya Tuhan itu adalah soal imajinasimu. Jadinya kalau kita belajar juga psikologi agama itu adalah basically buat ngasih sugesti dalam alam bawah sadar. Nah jadinya gue tuh di titik sampai sekarang ya, gue tuh masih mengimajinasikan Tuhan gue buat gue bisa bangkit. Jadi misalnya gue kalau mau mulai sesuatu, gue tetap bilang Bismillahirrahmanirrahim. Tapi bukan karena gue percaya ada Allah yang kayak dibilang oleh agama Islam, tapi di situ gue percaya ada zat entitas, atau gue ngasih sugesti ke dalam diri gue, Tuhan itu masuk ke dalam diri gue, biar gue bisa melakukan sesuatu itu dengan lebih percaya diri gitu. Jadi kayak gue membuat imajinasi Tuhan gue sendiri. Dan yang sebenarnya gue nggak minta kalian buat ngikutin gue gitu. Itu pendapat pribadi gue aja gitu. Karena gue nggak mau dipenjara. Gue agak sedikit molor karena masih ada 2 pertanyaan yang gue mau ajuin ke lo, biar puas guenya. Terus terang biar guenya yang puas gitu. Dan mudah-mudahan juga yang denger jadi puas juga sih. Kalau enggak silakan kontak Fikri untuk gue nggak suka pakai istilah berdebat, tapi untuk mencari diskusi dan berdiskusi, mencari kesepahaman lah, atau mencari perbedaan nggak masalah, yang penting terbuka diskusi. Nah, pertanyaan gue yang berikutnya ini yaitu gini, lagi-lagi gue kembali kepada pola pikir atau sudut pandang pikiran orang yang mungkin sekilas mendengar podcast lo sudah bisa ngejudge. Gue akan bertanya begini, gue tahu bahwa lu membuat podcast ini katakanlah sebagai bagian dari lu berusaha mendokumentasikan sebuah proses pencarian seorang Fikri. Adil nggak kalau gue bilang begitu? Bisa dibilang gitu, tapi gue lebih ke prefer ini adalah memperluas proses pencarian jadi diri gue. Jadi dengan gue bikin podcast ini, gue ada ruang gerak, gue ada teman diskusi yang ternyata datang ke gue. Jadi podcast ini gue bilang lebih ke media buat membantu gue mencari daripada mendokumentasikan. Jadi karena di sini teman-teman gue banyak yang komen, banyak yang ngajak gue diskusi, jadinya referensi diskusi gue, referensi gue tentang agama itu lebih luas. Itu sudut pandang lo. Kalau dari sudut pandang gue, kenapa gue harus bilang gini? Karena nanti akan mengarah ke pertanyaan gue ya. Kalau dari sudut pandang gue sebagai pendengar, gue melihatnya ini sebagai sebuah proses dokumentasi seorang anak manusia yang tengah melakukan pencarian. Bebas-bebas aja apakah kemudian lu sepakat atau enggak, karena di banyak episode lu sendiri lu cenderung untuk kalau ada perbedaan lu bilang ya nggak apa-apa, beda nggak apa-apa gitu ya. Tapi pertanyaan gue sekarang Fikri adalah, lu khawatir nggak sih bahwa pada akhirnya proses pencarian lu yang lu rekam dan tergambar di semua episode podcast ini kemudian akan ditafsirkan berbeda oleh orang lain? Karena gue pribadi, ini subjektif ya Fikri ya, bahwa gue pribadi percaya bahwa setiap orang
punya jalan yang berbeda. Hmm. Namun ketika nanti ada orang yang mendengarkan podcast lo dan kemudian menganggap, oh prosesnya kayak begini ya sebenarnya ya. Oh jadi gue harus menempuh jalan yang begini. Lo ada kekhawatiran kayak gitu gak sih, Fikri? Valid gak sih pertanyaan gue kayak gini? Valid sih. Dan gue baru kepikiran pas lo ngomong sebenarnya Bang. Jujur aja. Gue nggak tahu maksudnya apakah terus orang yang mencari Tuhan kayak gue terus bikin podcast juga gitu kali ya? Maksud lo gitu? Bukan hanya bikin podcast, tapi kemudian ya namanya orang yang sedang mencari di luar lo dan orang lain, dia pasti mencari dengan berbagai macam hal dan tidak jarang apa yang dia temukan itu menjadi acuan buat dia. Padahal buat gue pribadi, gue percaya setiap orang itu beda-beda cara proses pencariannya. Nah, lo ada khawatiran nggak bahwa ketika orang yang dengerin podcast lo, terlepas dari orang yang mau menghujat itu urusan mereka, tapi orang yang nyimak dengan benar-benar dan kemudian merasa bahwa, oh gue harus belajar begini kali ya, supaya gue bisa menemukan gitu. Iya, nah gue paham maksudnya. Tapi kalau gue malah itu yang gue pengen sebenarnya malah lu itu yang lu pengen. Iya, jadinya gue pengen satu, menurut gue agama itu adalah soal pilihan hidup. Mau lo mau ateis, mau lo pindah ke Kristen, mau lo pindah ke Islam dan lain sebagainya, itu ada pilihan hidup dan kita harus menghargai itu. Satu. Kedua, gue pengen juga orang Indonesia itu nggak beragama secara buta. Jadi banyak yang menurut gue yang banyak sekarang adalah orang Indonesia itu ya beragama karena mereka orang tuanya Islam, terus ya udah mereka meninggal Islam, terus kalau agamanya istilahnya dikritik dikit atau dijelek-jelekan dikit, mereka yang marah-marah, yang lapor polisi yang gitu-gitu. Itu menurut gue beragama yang secara buta. Ketiga, kalau ini emang bisa ngasih pendengar sebuah insight, sebuah informasi baru dan penafsirannya berbeda, itu udah resiko sih Bang menurut gue. Resiko lu atau resiko orang yang mendengarkan? Resiko gue. Oke. Resiko gue. Jadinya mungkin yang gue maksud A, tapi mereka menafsirkan B. Betul. Ya itu emang udah resiko gue gitu. Dan gue sebenarnya sangat open kalau misalnya terus mereka mau tanya ke gue atau misalnya mereka mau ngajak gue debat atau mau ngajak diskusi, gue fine banget. Terakhir itu ada yang nggak setuju kan sama gue yang ya agak Islam garis keras lah, yang bahkan gue nggak kenal sebenarnya. Jadi tuh kayak temen gue dengerin, terus kayak temen gue nge-share, terus si A ini komen ke temen gue, terus intinya dia bilang mau bikin YouTube buat nge-react podcast gue. Gue bilang ya nggak masalah buat komen ya, gue bilang nggak masalah, silahkan gitu, karena bagi gue itu kebebasan berpendapat, kebebasan untuk kita berdiskusi, yang mana gue sangat open. Dan gue kalau misalnya argumennya dia bener, ya gue bakal ngeiyain gitu. Gue di posisi ini, gue bukan sebagai seorang pendebat, gue sebagai seorang yang berdiskusi. Jadi kalau misalnya beda pendapat, terus habis itu tafsirnya beda, dan dia merasa ini lo yang benar, dia bilang ke gue atau dia bikin di platform lain, gue dengerin dan menurut gue benar, ya gue mungkin bakal ngikutin gitu. Akhirnya lebih ke jembatan diskusi sih Bang. Nggak masalah ada perbedaan tafsir. Selama menurut gue udah mulai cemen, menurut gue nih, gue udah mulai cemen kalau mainnya udah main polisi Bang. Itu sih sebenarnya gue takutin. Jadi lu jujur juga ya? Lu takut ditangkap juga ya? Maksudnya Bang, kalau misalnya sebatas diskusi, adu argumen, atau bahkan ngata-ngatain gue rasa, gue masih nggak apa-apa, kayak ya oke, nggak apa-apa gitu. Tapi lu yakin orang Indonesia udah siap dengan itu? Ya makanya gue memulai Indonesia buat siap. Asik. Gue mulai Indonesia buat siap. Tapi gue respect lah lo Fikri, dalam artian bahwa lo mau mencoba membuka ruang diskusi, walaupun ada orang yang ketika dia punya kepercayaan tertentu, dia percaya mati, udah harga mati, kagak ada lagi bisa didebat gitu ya. Tapi gue pribadi percaya bahwa kalau lu sudah punya keyakinan yang kuat dan harga mati, justru lu kemudian jadi tidak mudah goyah oleh pemikiran-pemikiran lain, bahkan mungkin bisa menyumbangkan pemikirannya untuk kepentingan bersama. Itu yang gue yakini ya. Oke, Fikri, pertanyaan terakhir gue, walaupun ini mungkin terkesan mengulang, tetapi lu sendiri bilang kan bahwa ini adalah proses pencarian, bahwa mungkin besok, mungkin lusa, tiba-tiba lu sudah bilang bahwa, oh, gue sudah menemukan. Iya. Tapi
gue mau ulang lagi pertanyaan gue, Fikri. Apa yang lu cari, Fikri? Apa ya? Ya gini, gua ngerasa hidup gua ini belum ada tujuannya gitu. Nah, orang bilang tujuannya adalah Tuhan. Soal beribadah sama Tuhan dan lain-lain. Nah, itu yang gue cari sebenarnya. Goal akhir hidup gue ini buat apa gitu. Dan bagi gue agama ini adalah salah satu jembatannya gitu. Buat gue memaknai hidup gue memaknai tujuan akhir dari hidup gue gitu. Dan itu yang lu harapkan bisa lu temukan salah satunya dengan lewat teman-teman yang lu undang di podcast lu ya? Ya. Kalau misalnya suatu saat ada seorang yang dari ajaran garis keras atau ajaran yang ajek banget, terlepas dari apapun agamanya, atau bahkan mungkin tidak beragama, lu siap untuk mengundang mereka? Siap banget sih Bang. Selama mereka ini ya, maksudnya diskusinya secara terbuka ya. Bukan yang, apa ya, istilahnya kayak, ya nggak bisa gitu dong, yang maksa lah, argumennya yang maksa. Tapi kalau mereka diskusinya terbuka, mereka enak, ya gue fine banget. Okay. Gue suka. Kalau misalnya ternyata akhirnya lu menemukan seperti yang proses yang dilalui Valerie tadi. Ini podcast lu ganti dengan podcast Masuk Surga nggak? Kalau misalnya udah ketemu, gue belum tahu podcast gue bakal gue apain. Tapi mungkin gue bikin episode terakhir yang pamit. Kan banyak tuh podcast yang kalau udah selesai bikin episode pamit. Cakep. Mungkin ya. Tapi belum tahu. Oke. Kan belum ketemu Bang. Belum ketemu ya. Kita nggak tahu ya. Dan gue nggak tahu berapa lama gue mencari kan. Oke. Baiklah. Sekali lagi kawan-kawan, bagi lo yang berminat mendengarkan, carilah di Spotify bisa, atau di platform lain juga harusnya bisa ya. Judulnya Podcast Masuk Neraka, yang dipandu oleh Muflih Dwi Fikri dari Solo ya. Iya Bang. Ada pesan-pesan buat pendengar lo lewat podcast ini? Oke. Sebenarnya gue ini adalah pesan yang selalu gue sampaikan di akhir podcast gue. Jadi agama itu adalah soal pilihan hidup masing-masing orang. Mau lo ateis, mau lo agnostik, mau lo Islam, Kristen, balik lagi itu soal pilihan hidup seseorang. Yang harus kita lakukan adalah satu, menghargai pilihan hidup orang tersebut. Kedua, tidak menjadikannya alasan buat kita menjauhi, mengucilkan, tidak bersosial. Karena yang paling penting menurut gue adalah kehidupan sosial. Kita saling bantu satu sama lain. Dan hukum yang harus kita taati adalah hukum positif di Indonesia. Dan tambahan dari gue adalah, kawan-kawan, berbahagialah orang yang sudah menemukan apa yang dia cari. Tetapi di sisi lain buat gue, berbahagialah mereka yang juga masih mencari. Karena banyak sekali proses, banyak sekali perjalanan seru yang akan mereka tempuh, dan mudah-mudahan lo menemukan itu, Fikri ya. Amin Bang. Oke. Dan kawan-kawan, gua baru aja masuk neraka bareng Muflih Dwi Fikri. Gua nggak pernah kebayang akan ngomong itu di podcast, tapi itulah kenyataannya. Gua baru masuk neraka bareng Fikri. Dan terima kasih atas perhatian lo. Kalau ada komentar, kritik, saran buat gue ya, lo tau lah, ke suarane@gmail.com atau ke Instagram gue, DM di Suarane Podcast. Tapi kalau lo justru mau komen ke Fikri, kemana mereka komennya? Kalau mau ke Spotify itu ada di Masuk Neraka, itu ada di Instagram gue, belum ada kayak lo Bang kayak Instagram sih atau apa, tapi lo bisa ke Instagram gue di Muflih Dwi Fikri, MUFLIHDWIFIKRI. Muflih Dwi Fikri, nanti gue tulis di show notes. Atau kalau mau email, gue pakai email agak nyampah sih sebenarnya, email alay sih, namanya fikriwae20@gmail.com. Oke. Ini kayaknya dibuat waktu umur 20 tahun, setahun yang lalu. Nggak 20 tuh ini angka lahir gue Bang. Oh, angka lahir. Oke. Fikri, thank you banget Fikri. Sukses. Ya, thank you banget Bang Ane. Thank you. So guys, that was Muflih Dwi Fikri atau Fikri dan podcastnya Podcast Masuk Neraka. Gue pribadi sih ya mikir menarik juga ya bagaimana sebuah perjalanan pencarian seseorang ini diabadikan dalam bentuk podcast sebagai bentuk berbagi dengan orang lain,
Meskipun bisa jadi ada yang nggak sejalan atau malah nggak setuju, tapi seperti kata Fikri tadi kan, ya itu resiko. Dan justru bagi dia itu berpotensi membuka pintu dialog. Gue salut. Oh ya, obrolan dengan Fikri ini direkam kurang lebih sebulan yang lalu dari tanggal ini. Sekarang tanggal berapa ya waktu gue rekam ini ya? Waktu gue upload ini sekarang tanggal 16 Juni 2020. Jadi bakal menarik untuk melihat perkembangan kontennya sebulan setelah ini. Atau kalau lo denger episode ini mungkin udah jauh dari saat gue publish ini, mungkin setahun ke depan gitu ya. Mungkin akan lebih menarik lagi mengikuti perjalanan spiritual Fikri hingga saat itu, dan mudah-mudahan dia konsisten untuk terus melakukannya. Dan apakah pada saat itu dia sudah menemukan apa yang dia cari? Menarik nih, beneran menarik banget. Anyway, makasih banget udah dengerin. Siapakah podcaster berikutnya akan gue ajak ngobrol di sini? Tungguin aja di episode berikutnya. Yang jelas, sosok-sosok yang ditampilkan di sini, podcast yang ditampilkan di sini, semuanya adalah rekomendasi gue pribadi. Jadi mungkin gue agak-agak bias gitu ya, mungkin seperti episode ini mungkin ada yang menganggapnya bias, fine, nggak masalah buat gue. Tapi kalau lu punya rekomendasi yang lu pikir ini podcast keren banget nih buat diajak ngobrol hostnya, lu kasih tahu ke gue, email gue di suarane@gmail.com atau lu DM gue aja di Instagram gue di suarane podcast gitu. Terima kasih banyak Fikri, semoga lo ketemu apa yang lo cari dan semoga yang dengerin juga bisa mendapatkan sesuatu. Syukur-syukur bisa bertukar pikiran atau malah membantu Fikri mencari apa yang dia cari. Siapa tahu. Ya wes, dari Bangkok, Thailand, gua Rane Habib pamit. Sampai ketemu, assalamualaikum. Permisi.